Pemirsa, kembali kita di Belajar Islam dan kita masih bicara tentang kontroversi pendirian gereja. Bu Temi dan Bang Ismet, dalam segmen kelima ini barangkali kita bicara sedikit tentang mungkin teologinya sendiri, ajaran agamanya sendiri. Karena kira-kira kan begini, taruhlah dalam praktek memang terjadi kekerasan atau sebaliknya ada keharmonisan. Seringkali orang mengatakan semua itu berasal dari ajarannya itu sendiri, dari apa yang ada di kepala atau apa yang ada di hati. Nah, dalam hal ini saya mau minta masing-masing Anda menjelaskan, walaupun barangkali ringkas, dalam waktu kurang lebih 4 menitan begitu. Sebetulnya misalnya ke Bang Ismet, dalam Islam sendiri sebetulnya ajaran tentang pendirian gereja itu seperti apa? Apakah memang ada ajaran yang mendorong bagi umat Islam untuk yang menghambat, untuk melarang, untuk... Ya, kalau kita lihat dari sejarah Nabi sendiri ya, ada satu kejadian di mana ketika dalam penaklukan sebuah daerah, Nabi itu melarang orang-orang Muslim untuk merusak rumah ibadah yang ada di situ. Itu mengasumsikan bahwa pada dasarnya memang secara normatif Nabi sebagai para akselat, sebagai orang-orang Muslim itu memberikan contoh yang baik bagaimana mereka kemudian harus memperlakukan orang-orang yang tidak satu iman. Begitu juga cara Nabi misalnya berdiskusi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen di Madinah, itu menunjukkan bahwa keinginan Nabi untuk membangun sebuah relasi yang baik dengan mereka. Kita tahu bahwa misalnya Piagam Madinah adalah sebuah fakta, sebenarnya fakta religius dan juga tentu saja politik yang mengikat beberapa kelompok agama. Jadi pada dasarnya Islam memberikan penghargaan yang luar biasa terhadap kelompok-kelompok yang lain. Cuman tentu saja cara pandang normatif seperti ini kadangkala itu ada di footnote yang paling bawah ketika kita bicara tentang hubungan Islam Kristen di Indonesia. Jadi kalau boleh saya katakan jujur ya, lebih banyak pandangan-pandangan orang Muslim di Indonesia terhadap Kristen itu didasarkan pada sejarah yang pada dasarnya mereka sebenarnya tidak begitu paham apa yang terjadi sebenarnya. Dan juga dari ketakutan dan kekhawatiran mereka untuk menjadi bagian dari ya kristenisasi dan selanjutnya. Jadi pada dasarnya ketidaktahuan itu yang menutup orang untuk kemudian Jadi bukan mungkin juga ketidakpahaman mengenai ajaran kalau begitu. Karena pada dasarnya ajaran-ajaran dalam Islam itu terus terang aja memang terlalu umum untuk menjadi bagian terlalu umum. Ketika bicara tentang terutama karena dalam Islam, dalam Al-Quran sendiri hanya beberapa komunitas yang disebut komunitas, terutama Yahudi dan Kristen. Sebenarnya kalau kita lihat cara pandang Al-Quran terhadap komunitas Kristen itu sangat positif secara sosial, tapi memang dilihat secara teologis itu negatif. Berbeda dengan cara pandang terhadap komunitas Yahudi yang kebalikannya. Nah, jadi pada dasarnya secara sosial harusnya terjadi hubungan yang jauh lebih baik dengan orang Muslim ketimbang orang-orang Yahudi. Karena pendasarannya secara teologis tadi. Itu yang problem. Cuma memang pada dasarnya di Indonesia itu kita hidup berdampingan tapi kita tidak saling mengenal. Kalau kita lihat misalnya buku-buku yang berkenaan dengan agama Kristen misalnya, itu pada dasarnya tidak merepresentasikan agama Kristen itu sendiri. Mungkin juga terjadi hal yang sebaliknya. Kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh sarjana Kristen di Indonesia tentang Islam, mungkin tidak merepresentasikan Islam itu sendiri. Oke, ya barangkali memang kuncinya gimana sih sibling ini tadi dibikin lebih akur lah ya. Ibu Temi silahkan. Singkat saja, semua orang Kristen itu tahu kalau saya sebut perintah ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya buat pelatihan untuk memberi contoh bagaimana efek ayat ini pada hubungan kita, saya biasanya mengajak warga jemaat itu saling menatap, lalu melihat ke pupil mata orang yang di depan kita. Lalu pertanyaan saya adalah, apa yang Anda lihat di mata orang lain? Jawabannya adalah refleksi diri saya. Itu kedalaman pesan tersebut, bahwa di dalam diri orang lain saya melihat refleksi diri saya, dan sebaliknya di dalam diri saya orang tersebut melihat refleksinya. Hanya dengan demikian kita tahu bagaimana mengasihi, dan hanya dengan demikian ketika kita menempatkan diri dan pengalaman kita pada hidup orang lain dan sebaliknya, harapan saya masih menjadi mungkin
persoalan-persoalan yang begitu pelik ini diperbaiki. Lihatlah ke dalam mata orang lain, lihatlah ke dalam pengalaman orang lain. Dan jika di sana kita temukan cermin yang merefleksikan diri kita, itu titik harapannya. Bahwa yang lebih baik Tapi barangkali akan buat terjadi. penonton muslim ini akan tetap ada pertanyaan. Tapi ada tidak ajaran dalam ajaran Kristen sendiri yang menginspirasikan atau bahkan secara eksplisit mengajarkan adanya ke sikap permusuhan atau berlawanan atau melihat Islam sebagai ancaman? Tidak ada. Kata yang digunakan justru kepada musuhmu itu harus kau kasihi. Bagaimanapun kita mendefinisikan kata musuh. Jadi menurut saya tidak ada alasan teologis maupun alkitabiah yang memungkinkan kita melakukan kekerasan berdasarkan ajaran agama. Yesus sendiri menjadi bukti sejarah dari pernyataan iman itu. Bahwa semua kelompok yang dianggap berbeda yang harus dia singkirkan, dia rangkul. Karena itu tadi menurut saya, di dalam diri dan pengalaman orang-orang yang disebut the other itu, the marginalized dan seterusnya, dia menemukan dan itu pilihan yang dia ambil. Berada di dalam hidup orang-orang yang dipinggirkan. Dan kalau kita melihat pesan ini, menurut saya, kekristenan menjadi sumber inspirasi yang secara konstruktif sedang ditawarkan kepada bangsa Indonesia. Lalu kenapa tidak diterima? Ketika di agama-agama lain ada sumber-sumber konstruktif yang sedang ditawarkan. Ini ajaran di dalam agama kami. Ini ajaran dari komunitas dan tradisi iman kami. Dengar dan terimalah. Kan itu sebenarnya yang sedang ditawarkan dalam program-program seperti ini. Ya memang saya rasa para pemirsa di rumah juga akan ada banyak yang men-share perasaan seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, kita sendiri kok aneh ya ada dua agama yang sama-sama mengajarkan kebaikan, ya kasih sayang dan sebetulnya saudara dan kemudian terjadilah konflik terus-menerus. Tapi saya rasa kita harus tetap optimistis, teman-teman di sini juga saya yakin akan terus optimistis karena seperti Bu Temi katakan mungkin nggak selesai besok, mungkin masih akan terus terjadi, tapi nggak ada pilihan lain kecuali barangkali memperbaikinya ya dan optimistis. Nah para pemirsa belajar Islam, kita sudah melewati sebuah pembicaraan yang mudah-mudahan punya manfaat besar bagi Anda semua dalam memahami sebuah fenomena yang sangat penting di Indonesia saat ini adalah hubungan antara umat Islam dan umat Kristen. Mudah-mudahan acara ini akan memberikan inspirasi, tambahan, masukan agar kita bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik. Belajar Islam akan terus kembali ke layar televisi Anda. Kita hadir setiap hari pada pukul 8 malam sampai pukul 9 malam. Bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, kritik, input, tolong kirimkan melalui Facebook dan Twitter ke belajarislam_282@yahoo.com. Akhirul kata saya menyatakan terima kasih buat teman-teman di sini, para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, juga buat Sekolah Tinggi Teologi Jakarta sendiri. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk terselenggaranya acara ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di waktu yang akan datang.